Shalom saudara-saudara, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Sebelum beribadah, mari kita simak dulu beberapa hal berikut ini. Siapkanlah media yang akan digunakan seperti laptop atau handphone Anda. Berpakaianlah yang bersih dan juga rapi. Carilah tempat yang nyaman dan duduklah dengan sopan. Mari ajaklah seluruh keluarga Anda untuk beribadah. Jangan lupa berdoa dulu sebelum beribadah. Marilah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan fokuslah dalam beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya shalom Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, kita bertemu kembali hari ini. Amin. Dan saat ini kita berkemenangan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Mengubah menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan sanggup mengubah yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Mengubah air menjadi anggur manis bagimu. Mengubah ratap jadi tarian indah bagimu. Mari datanglah dekat kepada Tuhan. Mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yo. Mari saudara, kita tepuk tangan. Datang pada Tuhan dengan hati bersyukur. Datang pada Tuhan pasti lebih baik. Keadaanmu
memuja kebesaran-Mu, oh Tuhanku. Masyurkanlah nama-Mu, Yesus, sekarang ini dan selama-lamanya. Mendekat padanya, haleluya. Mendekat padanya, memberi ketenangan. Mendekat padanya, ada kepastian. Keadaanmu, kehidupanmu, dekat padanya kau diberkati. Maka jiwaku bersuka, mulutku memuja kebesaran-Mu, oh Tuhanku. Masyurkanlah nama-Mu, Yesus, sekarang ini dan selama-lamanya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Maka jiwaku bersuka, mulutku memuja kebesaran-Mu, oh Tuhanku. Masyurkanlah nama-Mu, Yesus, sekarang ini dan selama-lamanya. Sekarang ini Tuhan, Sekarang ini dan selama-lamanya. Sekarang ini dan selama-lamanya. amin. Mari kita datang kepada Tuhan, keadaan kita pasti lebih baik, saudara. Amin. Percayalah, keadaan kita, katakan bersama-sama, pasti lebih baik. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara besar dan ajaib saat ini. Haleluya. Seperti firman Tuhan yang hari ini akan kita dengar bersama-sama. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Untuk kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak akan menyerah terhadap situasi saat ini. Virus yang ada di mana-mana, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Yang penting kita semangat di dalam Tuhan, karena janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan bagi kita semuanya. Mari siapkan hati buat firman Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ada tanganmu bagi Tuhan. Ada kedua tanganmu bagi Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia Dan percaya. bagi yang setia. Dan percaya. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus mari bersama-sama katakan amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, biarlah pengurapan daripada Tuhan penuh atas kami dengan hikmat, pengertian dan pewahyuan untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan, biar nama Tuhan ini dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom semua. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu sukacita. Dan sukacita adalah bagian daripada buah roh. Artinya Tuhan mau kita memiliki buah sukacita. Ya, kita akan baca ayat firman-Nya Filipi 4 ayat keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata sekali lagi meneguhkan kehendak Tuhan bahwa Tuhan mau kita bersukacita. Jadi Tuhan bukan hanya berkata sekali bersukacita, tapi Tuhan berkata sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Artinya sukacita adalah hal yang penting. Kalau saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu artinya suka hati, ya, girang hati. Ternyata sukacita dimulai dari hati. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, artinya hati kita ini mempengaruhi sukacita kita. Ya, jadi penting, maka Tuhan bilang Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati yang perlu kita perhatikan. Nah, sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang berbeda dari sukacita yang bisa diberikan oleh dunia. Dunia bisa bersukacita kalau duitnya lagi banyak. Sukacita bisa diberikan dunia kalau badan sehat, semua dalam keadaan baik, keluarga baik, pekerjaan baik. Nah, semua itu mudah untuk bersukacita. Tapi sukacita daripada Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kondisi. Nah, kita pelajari saudara dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Jadi dikatakan kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani dengan cara ini, yang pertama dikatakan ia berkenan kepada Allah. Yang kedua, ia dihormati oleh manusia. Ternyata orang akan hormat sama saudara dan saya bukan karena punya kedudukan tinggi, punya uang banyak, punya rumah besar, ya punya mobil mewah, ya orang akan hormat. Tapi ketika itu tidak ada lagi pada kita, maka hormat manusia akan hilang. Tapi yang dimaksud dikatakan di sini dihormati oleh manusia bukan karena itu semua, tapi kita dihormati karena kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenarannya, maka itu dikatakan pertama, kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita akan dihormati oleh manusia. Saudara, kita belajar di sini, berkenan kepada Allah ini yang harus kita miliki. Karena hanya orang yang berkenan kepada Allah, dia yang akan diangkat pada masa pengangkatan orang percaya. Orang yang berkenan kepada Allah, dia yang layak menerima janji, yaitu kemuliaan kerajaan surga. Jadi berkenan kepada Allah seperti dikatakan tentang Daud. Daud adalah orang yang berkenan kepadanya. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang taat. Bukan berarti dia gak pernah gagal, dia pernah gagal. Tapi ia bangkit dalam kegagalannya. Ia bertobat, ia memperbaikinya. Walaupun dia harus menerima hukuman karena kegagalannya dilakukan, ia tetap menerimanya. Dan ia tidak berhenti, ia tetap maju di dalam Tuhan. Ia terus mengandalkan Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan. Dan ia selalu melihat kemenangan demi kemenangan. Demikianlah orang yang berkenan kepada Allah. Ternyata saudara akan berkenan kepada Allah. Kalau saudara punya kebenaran, artinya bukan kebenarannya saudara hafalkan dalam ayat firman Tuhan yang saudara baca. Mungkin saudara sudah membaca berapa banyak kali saudara membaca Alkitab ini bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan itu berarti saudara punya kebenaran, tidak. Saudara disebut punya kebenaran ketika engkau melakukan dan menghidupi setiap kebenaran demi kebenarannya. Kapan saudara punya kesempatan untuk menghidupi kebenarannya? Pada saat engkau diperhadapkan pada masalah. Maka kenapa Tuhan katakan, siapa yang mau ikut aku, syaratnya adalah maukah kau sangkal diri? Maukah kau pikul salib setiap hari dan tetap mengikuti Tuhan? Jadi oleh karena itu saudara, jadi yang dikatakan di sini kebenaran adalah orang-orang yang mau mendengar dan melakukan. Kalau Mazmur 119 ayat 71 dikatakan, Daud berkata tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk memiliki kebenaran yang dihidupi, saudara harus melatih diri saudara untuk mempraktekannya. Kapan saudara punya kesempatan mempraktekkan firman? Ketika ada orang yang datang kepada saudara dan menyakiti hati saudara, mengecewakan saudara. Saudara menerima sesuatu yang tidak seharusnya saudara terima. Dan hal-hal inilah adalah kesempatan untuk saudara menghidupi kebenaran. Dan waktu engkau menghidupi kebenaran, inilah yang disebut engkau mempunyai damai dan sukacita. Maka dikatakan di sini kalau kita berkenan kepada Allah, saudara, ada janji yang luar biasa. Mari saudara kita baca Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iya. Jadi dikatakan di sini bagi orang yang berkenan kepada Allah, Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan ada janji. Yang pertama saudara akan memperoleh hikmat. Kedua, saudara akan memperoleh pengetahuan atau kepintaran. Yang ketiga, saudara akan menerima kesukaan. Segala hal yang menyukakan hati saudara, Tuhan akan berikan kepada saudara saya. Yang penting adalah, sudahkah saudara menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Siapakah orang yang berkenan kepada Allah? Orang yang menghidupi kebenaran. Hikmat saudara ini yang diminta oleh Salomo. Dengan hikmat yang diperoleh, maka Salomo memperoleh segalanya. Oleh karena itu, ini janji yang luar biasa. Yaitu ketika engkau hidup dalam kebenaran, ketika engkau melakukan kebenaran. Kapan waktunya? Ketika engkau diperhadapkan kepada masalah, engkau diperhadapkan kepada goncangan dalam hidupmu. Disitulah kesempatan engkau menghidupi kebenaran. Dan kalau engkau menghidupinya dan terus menghidupinya dan menghidupinya dan menghidupinya, maka itu akan membentuk karakter dalam hidup saudara. Bahwa saudara adalah orang-orang yang menghidupi kebenaran. Dan kalau ini sudah terbukti, bukan hanya manusia, bukan hanya Tuhan yang menentukan, tapi manusia sekelilingmu mengatakan bahwa engkau adalah orang yang menghidupi kebenaran, maka saya percaya bahwa janjinya adalah pasti menjadi bagian saudara saya. Saudara akan memperoleh hikmat, saudara akan memperoleh kepintaran,
Dan saudara akan diberi Tuhan kesukaan. Bahkan dikatakan orang berdosa hari ini ditugaskan untuk mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu yang untuk kemudian diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Wow, janjinya luar biasa. Jadi saudara, yang diperlukan adalah mari saudara hidup dalam kebenaran. Otomatis damai sejahtera dan sukacita akan mengikutinya. Kalau saudara hidup dalam kebenaran. Kenapa seorang gak bisa mempunyai sukacita ketika ia dalam keadaan baru dimaki? Karena dia belum menghidupi. 1 Korintus 4 dikatakan ayat 12 dan 13. Coba kita dengar ya, 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kalau dimaki dan saudara belum bisa memberkati orang yang maki saudara, dijamin saudara pasti tidak bisa mempunyai sukacita. Kalau saudara dianiaya, saudara nggak bisa, lu tidak sabar. Saya percaya sukacita saudara pasti tidak ada. Dan kalau saudara difitnah, saudara berjumpa dengan orang yang memfitnah saudara, saudara tidak bisa berkata shalom, maka berikutnya saya percaya sukacita saudara juga pasti hilang. Oleh karena itu lakukan dulu kebenaran, maka engkau akan punya damai dan sukacita. Damai yang sukacita daripada Tuhan, bukan yang daripada dunia. Artinya tidak ditentukan, dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan kondisi. Yaitu saudara ada janji yang luar biasa. Bukan hanya janji untuk saudara dan saya. Yaitu bicara tentang hikmat, pengetahuan atau kepintaran dan kesukaan. Dan bahkan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui orang-orang yang berdosa kepada saudara, orang yang berkenan kepada Allah. Tapi juga berkat-berkat anak cucu semua itu adalah janji yang pasti digenapi buat saudara dan saya. Jadi dikatakan ini kuncinya adalah hidup dalam kebenaran. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang ombak yang tidak pernah berhenti. Ini janji Tuhan. Kalau kau dikatakan memperhatikan perintah-perintah Tuhan berbicara tentang hidup dalam kebenaran, maka damai dan sejahtera dan sukacitamu tidak ada yang dapat mencurinya. Dan itu adalah janji. Tuhan memberikan damai dan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan apapun. Engkau akan punya damai dan sukacita. Yang kuncinya adalah hidupi kebenaran. Maka damainya tidak akan pernah hilang daripada kita. Dan ini yang Tuhan mau. Kita buka Markus 11 ayat ke-13. Markus pasal 11 ayat yang ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Satu hari Tuhan berjalan dan melihat sebuah pohon ara. Dia mengharap ada buah daripada pohon ara itu. Tapi ternyata tidak ada buahnya. Dan dikatakan di ayat tadi belum musim buah ara. Saudara, kalau belum musim buah duren, saudara akan susah sekali mencari buah duren. Kalau belum musim buah mangga, saudara juga sulit sekali mendapatkan buah mangga. Tetapi Tuhan bilang, walaupun gak ada musim, Tuhan mau ada buah ara. Ya, artinya apa? Tuhan lagi memberi pesan buat kita. Hasilkan buah dengan tidak kenal musim. Jadi artinya saudara bukan musim sukacita kalau hari ini dompet saudara kosong. Kalau hari ini tubuhmu dalam keadaan sakit. Kalau hari ini keluargamu dalam keadaan berantakan. Kalau hari ini anak-anakmu memberontak. Atau suami atau istri meninggalkan engkau. Bukan musim sukacita. Tapi Tuhan bilang kau harus menghasilkan buah sukacita. Walaupun tidak musim sukacita. Dan apa dampaknya kalau tidak menghasilkan buah pada saat tidak ada musim? Coba kita baca di ayat 14. Markus 11 ayat yang ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, di ayat 20. Di ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya, lihat saudara. Bahwa
Ketika Tuhan menginginkan buah ara di mana tidak musim buah ara, Dia minta buah ara dari pohon itu, tapi pohon itu tidak menghasilkan buah. Maka pohon itu dikutuk dan dikatakan pada esok paginya dilihat pohon itu sudah menjadi kering. Tuhan berkata bahwa jangan seorang pun memakan buahmu selama-lamanya. Saudara, jangan sampai hal itu Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Ketika Tuhan mau kita menghasilkan buah sukacita, tapi engkau tidak bisa bersukacita dikala memang tidak musim sukacita, dalam keadaan hatimu yang tidak enak, dalam keadaan situasimu yang sangat mengecewakan. Sesungguhnya bukan musim sukacita, tapi Tuhan bilang engkau harus punya buah sukacita. Caranya seperti apa? Hidupi kebenaran, itu kembali kuncinya. Kalau kau menghidupi kebenaran, maka engkau akan punya damai dan sukacita. Bagaimana saya bisa punya damai dikala saya baru dimaki? Ya berkatin orang yang maki. Gak bisa, bukan hal yang mudah. Enak aja, yang salah siapa? Seringkali kita dengar hal itu dikatakan oleh banyak orang. Tapi hari ini saudara harus sadar dan tahu, kita punya Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita roh kebenaran yang akan menuntun, mengajar, mengingatkan kita akan setiap kebenaran. Cuma masalahnya gak banyak orang mau mendengar. Gak banyak orang mau taat. Seringkali kita bersandar menurut pengertian kita sendiri. Dikatakan dalam Mazmur 81 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang ke-12. Sebab itu aku membiarkan dia di dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ayat 12. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Ya, karena tidak mau dengar dan tidak suka sama Tuhan, maka Tuhan bilang udah biarin dah, terserah. Kamu berjalan menurut kedegilan hatimu. Ya. Maka kalau udah Tuhan bilang biarlah berjalan menurut kedegilan hatinya, itu bahaya saudara. Dibiarin sama Tuhan. Ya, jadi kenapa? Karena ia nggak mau mendengar. Karena ia tidak suka. Kapan disebut orang tidak mau mendengar? Ketika ia tidak taat akan kebenaran Tuhan. Bagaimana disebut orang tidak suka? Ketika diajak beribadah dan orang itu menolak dan berkata sibuk, gak sempet, banyak urusan. Jadi oleh karena itu saudara, hari ini ambil sikap yang benar. Yaitu kita belajar menjadi orang yang mau mendengar. Kita belajar mau menjadi orang yang taat. Kita mau belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Kapan kita punya kesempatan? Ketika kita ada di situasi yang tidak mengenakan. Maka Tuhan berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan meluputkannya. Mazmur 34 dikatakan ayat 20. Kisah 14 ayat 20 sudah dikatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan dikatakan dalam 2 Timotius 3 dikatakan ayat 12 di sana bahwa memang setiap orang yang beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Jadi saudara jangan heran akan hal itu semua karena Tuhan sudah mengatakannya dalam syaratnya pertama. Barang siapa mau mengikut aku, engkau harus mau sangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Jadi ini syarat pertama. Kalau saudara mau ikut Yesus, maukah kau sangkal diri? Apa artinya sangkal diri? Dikala engkau mau marah, dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, berhenti marah dan tinggalkan panas hati. Sebab orangnya panas hati dikatakan panas hati akan membawa pada kejahatan. Dan tidak ada orang yang jahat bisa masuk surga. Jadi sangkal diri artinya saudara harus menyangkal diri saudara untuk melakukan kebenarannya. Ketika engkau melakukan kebenarannya, engkau akan melihat damainya yang melampaui akal pikiran akan menguasai hati pikiranmu. Sehingga engkau bisa bersuka cita karenanya. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hasilkan buah walaupun belum musim buah. Sukacita, engkau harus tetap sukacita. Bagaimana bisa? Ada Roh Kudus. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Dan engkau berdoa meminta Roh Kudus menolong engkau untuk melakukan kebenarannya. Bukan hal yang mudah untuk kita berkata shalom kepada orang yang memfitnah kita. Tapi engkau punya Roh Kudus. Engkau hanya perlu berkata, Tuhan mampukan aku untuk aku berdamai dengan orang itu. Dan saya percaya damainya akan menyertai saudara dan saya. Pada satu hari saudara, saya dalam sebuah perjalanan. Ada seorang yang meminta saya untuk foto di sebuah pohon. Pohonnya ini besar, bunganya banyak kuning tapi daunnya nggak ada. Nah waktu foto saya juga nggak ngerti gimana caranya saya foto. Tiba-tiba hasil fotonya adalah orangnya kecil, pohonnya besar. Lalu orang yang minta foto sama saya bilang goblok, katanya begitu.
Saya lihat nggak ada orang, udahlah nggak apa-apa gitu kan. Kedua kalinya dia minta kembali saya foto di atas sebuah motor besar. Dia foto. Nah yang ini saya nggak ngerti salah saya apa. Tapi dia berkata demikian lebih keras lagi. Dan ada 2 orang suami istri yang satu bis dengan saya dalam perjalanan itu. Dia geleng-geleng kepala karena ngelihat bagaimana dia berkata demikian kepada saya. Itu saya nggak terima. Saya marah, saya kesel, saya kecewa. Saya nggak punya damai. Hati saya panas, muka saya merah begitu. Dan saya nggak bisa bersuka cita di kala satu bis orang-orang bersuka cita dan tertawa, saya nggak bisa suka cita. Tiba-tiba Tuhan ingatkan apa yang sering saya katakan. Saya sering katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dimaki berkati. Wah itu senjata makan Tuhan, saudara. Tuhan ingatkan saya akan hal itu. Dan saya bilang, iya Tuhan, saya salah respon. Oleh karena itu saya langsung berdoa, saya memberkati dia. Saya bilang, Tuhan aku berkati dia. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Tiba-tiba damai yang melampaui akal pikiran menguasai saya. Dan pada saat itu juga saya bisa tertawa kembali. Saya bisa kembali bercanda dengan orang yang memaki saya. Dan itu saya dapatkan ketika saya bisa memberkati orang yang memaki saya. Dan kebenarannya itu dahsyat dan ajaib. Saudara hanya perlu melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan engkau akan kebenaran demi kebenarannya. Ketika engkau salah dalam responmu, Roh Kudus akan mengingatkan. Entah mengingatkan melalui firman Tuhan atau melalui sesamamu. Firman itu bisa diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan waktu kita mendengarnya, mari saudara belajar, terima dan kita mau bertobat. Terima dan kita mau berubah. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasih kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Tuhan mau saudara dan saya terimalah teguran sebagai tanda kasih. Kalau ada orang yang menegur saudara berarti orang itu mengasihi saudara. Kalau orang itu tidak menegur saudara dikala saudara melakukan kesalahan, berarti kau diperdulikan dan kau nggak dianggap dan kau diabaikan dan dibiarkan. Jadi oleh karena itu saudara, lakukan segala suatu kebenaran, maka sukacita itu akan menguasai hati dan pikiran saudara. Dan ini sangat amat penting. Dengan sukacita yang kau miliki, maka hatimu gembira. Jadi ketika hatimu gembira, sukacita akan terpancar dalam wajahmu. Dan ketika engkau bersukacita, ada satu lagu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kalau hati saudara gembira, ada obat yang dibuat Tuhan di dalam hati saudara. Itu yang akan menimbulkan obat yang menahan segala sakit penyakit bermunculan di dalam tubuhmu. Mungkin segala sakit penyakit itu ada di dalam kita. Bisa kemungkinan kita darah tinggi, bisa kemungkinan kita punya penyakit gula, bisa kemungkinan jantung, kita punya penyakit jantung. Mungkin kita ada masalah bisa di ginjal atau di seluruh organ tubuh kita. Tapi kita percaya bahwa kalau ada obat yang manjur, kata manjur ini datang daripada Tuhan. Kalau ada obat yang manjur, maka saya percaya obat yang daripada Tuhan akan menangkal segala sakit penyakit. Maka penyakit apapun tidak berkuasa di dalam tubuhmu. Oleh karena yang penting adalah hatimu harus dijaga. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Jadi oleh karena itu ini yang harus kita hidupi, ini yang harus kita lakukan. Yaitu jaga hatimu. Bagaimana? Dengan lakukan ketetapannya, lakukan kebenarannya. Kapan kita punya kesempatan melakukan kebenaran? Dikala engkau dalam situasi-situasi yang tidak enak. Dalam keadaan tertindas kata Daud. Di situ aku belajar ketetapan Tuhan. Bukan karena kita, karena Tuhan. Dia akan memampukan kita. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Ada satu slogan kami berkata begini. Nurut-nurut aja pasti lurus-lurus aja. Lakukan pekerjaan baik, hati gembira, muka berseri, semangat bertambah. Begitu saudara. Tapi kalau tidak nurut pasti tidak lurus jalannya. Kalau tidak lurus maka dikatakan tidak nurut pasti tidak lurus. Hatinya gimana? Hatinya panas dan mukanya muram dan dikatakan dosa mengintip dan sangat menggoda. Jadi artinya kalau saudara nurut, kalau saudara taat dan melakukan kebenarannya, maka dikatakan jalan saudara akan lurus. Tuhan beri kekuatan untuk saudara melakukan kebenarannya. Kalau jalan saudara benar, maka hati saudara pasti penuh sukacita. Kalau hati saudara sukacita, maka dikatakan damai, semangat kita akan terus bertambah-tambah. Tapi dimulai dengan ketidaktaatan. Ketika engkau tidak taat, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Ketika engkau tidak taat, maka siap-siap. Engkau akan dibawa masuk pada masa kebodohan. Apa masa kebodohan? Allah dikatakan ketika engkau mulai menjauh daripada Tuhan, itu adalah masa kebodohan. Ketika engkau menjauh daripada Tuhan berbicara mulai dari angka 1.
Kalau ada sekali kau mengundurkan diri dari ibadahmu, maka akan ada 2, akan ada 3 sampai kau dibuat hilang dari ibadah dan pertemuan-pertemuan kita kepada Tuhan. Dan ini maunya iblis, saudara harus sadar. Iblis mau saudara jauh dari Tuhan supaya kau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu jangan biarkan iblis mencuri hatimu dan membuat engkau tidak punya sukacita. Karena ketika engkau tidak bisa sukacita, hatimu tidak gembira, maka tidak ada obat yang manjur. Sakit penyakit, virus corona, bakteri, segala sesuatu bisa masuk dalam tubuh saudara. Akan menimbulkan sakit penyakit yang dikatakan akan mendatangkan kutuk. Maka dikatakan ia dikutuk, pohon itu dikutuk. Bahwa dikatakan tidak seorang pun akan memakan buahmu selama-lamanya. Dan pohon itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu hasilkan buah saudara, sesuai dengan pertobatan. Masakan engkau sudah bertobat puluhan tahun, hidupmu masih sama dengan engkau ketika bertobat, belum bertobat. Ngapain aja saudara di gereja? Ngapain aja saudara ada di dalam ibadah kalau hidup kita tidak berubah? Saya percaya Tuhan akan mengukur kita. Terus menerus kita akan diukur. Kalau di dalam Yesaya 47 dikatakan ada alat mengukur. Ketika kita diukur maka ternyata semata kaki. 1000 hasta kita berjalan diukur lagi. Ternyata mulai ada serutut air itu. Dan kita mulai berjalan lagi 1000 mil berikutnya. Maka dikatakan diukur sudah sepinggang. Harusnya begitu saudara. Sampai saudara berenang. Artinya Paulus katakan dulu aku muda, aku mau pergi kemanapun, aku bebas. Tapi ketika aku dewasa di pinggangku diikatkan tali dan aku pergi ke tempat yang tidak aku mau. Sampai engkau akan mengikut kemana Tuhan membawa saudara. Sampai engkau berkata suka-sukanya Tuhan. Dimulai dari proses perjalanan hidupmu. Ketika hari ini kau berjalan bersama Tuhan. Satu hari kau akan diukur melalui proses dan ujian hidupmu. Ketika engkau diuji, maka responmu masih sama dengan sebelumnya. Maaf saudara akan remedial lagi. Dan kau berjalan lagi, kau diuji. Kau masih punya respon yang salah, kau akan diuji lagi. Tapi hari ini saya mau katakan jangan buang-buang waktu. Engkau tidak punya banyak waktu. Kita ada di enduring time. Waktu tambahan, kalau pemain bola biasanya seri itu diberi kesempatan terakhir untuk tendang bola. Kalau yang nendang bola itu fokus, ia bisa menghasilkan gol dan menang. Tapi kalau nggak fokus, ia akan kehilangan kesempatan. Ini adalah waktu terakhir, waktu di mana Tuhan beri kesempatan. Kalau ada seorang pendoa berkata dia melihat saat jarum jam sudah menunjukkan angkanya di 12. Tetapi Tuhan undurin dulu, diundur lagi. Sedikit waktu lagi memberi kesempatan. Dan inilah waktu tambahannya Tuhan. Jadi oleh karena itu pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Waktu ini sebaik-baiknya untuk kau mendekat kepada Tuhan. Untuk kau belajar menghidupi kebenaran demi kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan mengubah hidupmu. Engkau akan punya sukacita. Dan ketika engkau sukacita, maka engkau akan punya damai. Ketika kau punya damai dan sukacita, Tuhan bilang kau akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena kalau kau berkenan kepada Allah, engkau akan memperoleh hikmat, engkau akan memperoleh kepintaran, engkau akan memperoleh kesukaan. Dan bahkan berkat dari orang berdosa akan menjadi bagianmu. Berkat yang luar biasa. Oleh karena itu berikan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan membentuk sesuka hatinya. Dan dia tidak pernah membentuk untuk menghancurkan engkau. Kau harus percaya dia tidak pernah punya mencelakan. Tidak punya rencana untuk mencelakakan hidup kita. Tuhan hanya punya rencana yaitu memberi damai dan hari depannya penuh harapan buat saudara dan saya. Oleh karena itu ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Setiap pagi bangun kau berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun hidupmu hari lepas hari. Dan percayalah janji Tuhan. Walaupun kau melewati api kau tidak akan terbakar. Kata Tuhan. Walaupun kau harus melewati sungai, maka kau tidak akan dihanyutkan. Yang penting kau berjalan bersama dengan Tuhan, kau aman. Jadi oleh karena itu, mari saudara belajar, lakukan kebenarannya. Jangan marah ketika engkau tertindas. Jangan engkau kecewa ketika engkau direndahkan. Ketika engkau tidak menerima seperti apa yang engkau harapkan. Jangan pernah kecewa. Karena saya percaya, apa yang kau lakukan buat Tuhan. Jangan pernah engkau menuntut penghargaan dari manusia. Satu hari engkau akan kecewa. Ada satu orang yang sangat memuji dan berkata, ini dia guru spiritual saya. Dia memuji saya sedemikian rupa. Tapi satu hari, karena satu dan lain hal, tiba-tiba orang itu menjatuhkan saya serendah-rendahnya. Itulah manusia. Jangan pernah mengharap pujian dari manusia. Satu hari saya bertanya sama Tuhan, Tuhan,
Apakah kemegahan seorang hamba Tuhan ketika ia punya jadwal yang begitu banyak dalam melayani? Tuhan bilang bukan. Tapi bermegahlah ketika orang berkata engkau berbeda. Itu adalah kemegahan. Karena segala kemampuan itu datang dari Tuhan. Engkau mampu berkhotbah karena Tuhan. Engkau mampu berdoa karena Tuhan. Engkau menumpang atas tangan atas orang sakit sembuh itu karena Tuhan. Engkau mengusir setan-setan pergi itu karena Tuhan. Itu adalah karunia, bukan karena engkau yang memilikinya. Tetapi perubahan karakter itu adalah keputusan saudara dan saya. Jadi oleh karena itu menghasilkan buah. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan saudara dan saya. Nah ini yang Tuhan mau, saudara, jangan sampai dikutuk dan menjadi kering. Oleh karena itu yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Praktekkan kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau direndahkan, apa yang harus kita lakukan? Lukas 14 ayat 11 dikatakan. Lukas 14 ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ya. Waktu engkau direndahkan, terima saudara. Karena Tuhan punya janji kalau engkau mau direndahkan, engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Jangan engkau marah ketika engkau direndahkan. Ketika engkau enggak dianggap, ketika engkau dihargai, engkau mulai kecewa, engkau mulai marah dan engkau mulai mundur. Saudara rugi, saudara tidak menerima janji bahwa Tuhan akan meninggikan engkau. Jadi pada hari engkau direndahkan sesungguhnya itu adalah kesempatan. Harusnya kau bersuka cita dan semangat karena hari itu Tuhan beri kesempatan untuk kita ditinggikan. Amin. Dan kalau saudara mengerti akan hal ini, saya percaya saudara akan tetap sukacita. Saudara tidak akan pernah kehilangan sukacita karena hal demikian. Ya. Ketika engkau direndahkan, kita percaya kita siap ditinggikan. Dan bahkan ketika kita ditipu pun kita harus tetap sukacita. Kenapa? Kita baca dikatakan Ibrani 10 ayat 34. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Pada saat hartamu dirampas, kau menerima dengan sukacita karena kau tahu kau memiliki harta yang lebih menetap sifatnya, yaitu di kerajaan surga. Jadi oleh karena itu saudara, setiap firman dan kebenaran ketika kau hidupi, engkau akan tetap punya damai sejahtera, kau akan tetap punya sukacita, dan kau tidak akan pernah kehilangan sukacita. Oleh karena itu hidupi kebenaran. Ada janji yang besar, ada janji yang dahsyat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap bersukacita, jangan pernah kehilangan sukacita. Karena Tuhan membuat segala sesuatu dalam hidupmu dengan tujuannya masing-masing untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Dia, untuk kita tetap menghasilkan buah di situasi di mana enggak mungkin kita menghasilkan buah. Oleh karena itu tetaplah percaya dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati, biarlah kebenaran firman-Nya akan mengubahkan hidup saudara dan saya, dan tetaplah bersukacita karena Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran Tuhan yang mengubahkan pola pikir dan cara pandang kami hari ini, bahwa kami harus tetap bersukacita karena apapun, karena di dalam sukacita ada janji Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap pelayanan dan seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya
karunia kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kita akan membacakan visi dan misi gerejanya. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Saudara, untuk saat ini seluruh kegiatan gerejanya GBI Duta Permai akan kami share di YouTube dan juga media-media yang sudah tersedia. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persembahan-persembahan lainnya seperti perpuluhan, diakonia atau misi, saudara dapat mentransfernya ke rekening gereja GBI Duta Permai. Dan nomor rekening ada di layar kaca Anda. Terima kasih untuk saudara atas taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dalam ibadah raya GBI Duta Permai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Stronghold are broken. I believe in by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on! Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesuatu terjadi bagi orang yang percaya hanya kepada Tuhan. Come on, one more time. I'm not gonna live by what I see. I'm gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe.
'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. I can do all things. But if you give me strength, nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Come on. I believe, I believe. Yeah. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe. Oh, oh. I believe, I believe in you. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Mari saudara, kita arahkan tangan hati kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami selesaikan pada saat ini. Terima kasih untuk kehadiranmu, terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk kebenaranmu yang mengubah pola pikir cara pandang kami. Ajar kami menghidupinya dan terus menghidupinya. Kami percaya sepanjang minggu-minggu ke depan, Tuhan Engkau menyertai meluputkan kami dan seluruh isi rumah kami dari mara bahaya, dari malapetaka, kecelakaan, maut, kutuk tulah, sakit, penyakit, virus, bakteri, niat orang jahat tidak berkuasa atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah menyertai kami semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama tangan di depan katakan G.O.B. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.